2, 3, gas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan kami dari kelompok 2, yakni Manufacturing Maintenance Scheduling Planning System. Kami akan mempresentasikan sebuah hasil tugas proyek akhir dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampunya Bu Ana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Laude Abdul Rahimatullah dengan NIM 23018-006. Teman saya. Haris Abdul Malik dengan NIM 037. Dan saya Cynthia Putri Maharani dengan NIM 230018053. Mute Saka. Saya Saka Putra Pratama, NIM 230018326. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu dengan latar belakang masalah yang kami ambil dari proyek SPK kami. Yang pertama adalah masalah utamanya, yakni ada untimely downtime. Kerusakan mesin mendadak menyebabkan kerugian finansial dan gangguan rantai pasok. Dan yang kedua adalah ketidakefektifan metode tradisional, perawatan korektif tunggu rusak, menyebabkan waktu henti lama. Perawatan preventif jadwal tetap sering memboroskan biaya. Jadi, mesin-mesin yang tidak memiliki planning yang benar itu akan mengalami kerusakan atau downtime, sehingga kami mengambil proyek ini sebagai pendukung keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami menyelesaikan dengan solusinya, yakni pertama adalah peralihan ke predictive maintenance, yakni perawatan prediktif menggunakan data sensor time series. Yang kedua, penerapan SPK untuk mengolah data kompleks menjadi rekomendasi objektif. Next. Yang kedua, yang tujuan dan manfaat dari sistem yang kami buat, yang pertama adalah mengembangkan sistem berbasis ODO yang terintegrasi dengan logika SPK. Yang kedua, memberikan rekomendasi prioritas perawatan, yakni ada low, medium, high, dan critical secara otomatis. Solusinya itu peralihan ke predictive maintenance menggunakan data sensor time series. Yang kedua, menerapkan sistem pendukung keputusan untuk mengolah data kompleks menjadi rekomendasi objektif. Next. Oke. Teknologi dan Cynthia, sorry. Oke, Yang tanya untuk ini oleh teman saya, Cynthia, silakan. Oke, terima kasih Abdul. Untuk metodologi dan pendekatan itu kami menggunakan metode prediksi. Nah, itu menggunakan LSTM atau Long Short Term Memory untuk memprediksi remaining useful life atau RUL dari data time series. Terus juga kita menggunakan metode keputusan yang mana itu menggunakan rule based decision making atau kita pakai logika if then itu untuk mengkonversi hasil prediksi angka menjadi status kualitatif. Lalu juga kita pakai platform yang mana platformnya itu kita pakai framework ODO, yaitu modul maintenance dan juga custom DSS modul. Untuk alur SPK-nya itu kita menggunakan 4 tahapan utama, yaitu ada intelligent, yang mana ini digunakan untuk mengumpulkan variabel kunci. Itu ada actual efficiency, predicted efficiency, lalu ada rolling STD dan risk score. Untuk desain pembuatan aturan keputusan itu kita pakai threshold atau ambang batas, di mana ini contohnya kayak jika efisien itu kurang dari 50% dan risiko itu lebih besar dari 80, maka dia akan terdeteksi sebagai kritikal. Lalu ada choice, yang mana ini adalah seleksi otomatis oleh rule engine untuk menetapkan status kesehatan mesin. Lalu ada implementation, yang mana ini akan menjadi eksekusi melalui cron job di ODO dan visualisasi hasilnya. Lalu akan dilanjutkan oleh Saka. Untuk selanjutnya yaitu variabel keputusan atau parameter yang kita gunakan, yaitu beberapa parameter yang menentukan hasil. Yang pertama yaitu actual versus predicted efficiency, yaitu kinerja mesin saat ini versus prediksi masa depan. Yang kedua yaitu rolling STD, indikator ketidakstabilan operasi, semakin tinggi sama dengan tidak stabil. Yang ketiga yaitu risk score, antara 0 sampai 100, skor resiko gabungan dari getaran, suhu, dan kepausan. Yang keempat yaitu output, status kesehatan normal, warning, atau kritikal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada namanya implementasi sistem, yaitu pertama-tama kita menggunakan
modul maintenance yaitu bawaan dari ODE tersebut. Setelah itu kita menggunakan modul custom yang kita buat untuk DSS-nya ini. Nah, setelah itu ada yang pertama itu adalah machine health. Page machine health ini dimana inputan sebuah data yang ingin kita masukkan gitu. Misalkan ada timestampnya, mesinnya, tipe mesinnya apa, setelah itu actual predicted-nya apa, prediksi differences-nya apa, risk score-nya berapa, health score-nya berapa. Nah, setelah itu kita membuat decision rules-nya itu untuk aturan desisinya itu atau aturan keputusannya itu tersebut. Nah, kita ini menggunakan custom ya. Jadi, misalkan contoh untuk warning itu minimal efisiensinya 70%, 70, setelah itu max efisiensinya 84, setelah itu min risk score-nya itu 50. Nah, setelah itu priority-nya itu medium. Nah, kemudian kita membuat keputusannya itu recommended action-nya itu misalkan dalam kasusnya ini plan maintenance. Nah, setelah itu ada contohnya itu normal, misalkan 85, max efisiensinya 100, risk score-nya 0, kemudian priority-nya low. Nah, itu kita output-nya kan menjadi monitor. Sebaliknya juga critical. Nah, untuk engine-nya tersebut kita menggunakan condition A-nya itu efficiency score itu 85%, kemudian risknya itu 20 kurang dari 20. Nah, itu maka statusnya normal. Nah, aksinya itu monitor. Setelah itu kondisi B-nya itu di mana efisiensi kurang dari 50%, risknya lebih dari 80. Nah, statusnya itu critical. Nah, aksinya itu immediate maintenance. Nah, ini kita bisa contohkan langsung dengan live action ya. Sebentar, kita coba. Nah, pertama ini ada namanya modul bawaan dari ODE tersebut, yaitu modul maintenance. Nah, ini kita bisa dilihat di sini ada maintenance request sama maintenance calendar. Setelah itu ada equipment, work centers, dan machine and tools. Nah, kita coba bisa jalankan di sini. Nah, di sini ada beberapa equipment yang setelah kita buat ya. Yang pertama adalah misalkan ada HJF 360, setelah itu ada HJF 160, 1260, 180. Nah, ini dalam mesin tersebut ada apa aja. Nah, ini nama mesinnya. Setelah itu ada used by department atau employee. Setelah itu ada maintenance team. Nah, ini internal maintenance, technician-nya itu apa, administrator. Setelah itu assign date-nya berapa, scrap date-nya apa, lokasinya di mana, misalkan line D, misalkan diproduksi ke line D. Setelah itu work center-nya di mana. Nah, itu bisa di-inputkan secara manual. Nah, kemudian kita masuk ke modul custom yang kita buat untuk DSS-nya tersebut. Nah, misalkan tadi ada machine health-nya nih. Nah, di machine health ini sudah kita buat ya, misalkan kita buat lagi. Misalkan mesinnya itu kita pilih apa, 180 misalkan. Setelah itu actual efisiensinya berapa. Kita coba cari contohnya ya. Nah, misalkan contohnya itu 75. Nah, setelah itu predicted efisiensinya misalkan 72. Nah, misalkan rolling min-nya misalkan 69. 68 misalkan. Setelah itu routing RSTD-nya 4, degradation rate-nya misalkan 0,1. Nah, ini sebagai contoh inputannya ya. Nah, ini kita bisa save. Nanti nggak perlu lagi. Nah, setelah itu kita bisa lihat. Nah, setelah decision rules tersebut dibuat, yang tadi saya sudah jelaskan, ini juga bisa custom ya. Misalkan decision rules-nya ini ultra critical. Nah, ini juga bisa, ini kan custom ya. Nah, setelah itu kita dengan cara bagaimana caranya mendapatkan decision result ini. Nah, itu kita menggunakan cron-nya tersebut ya. Misalkan ini kita cari DSS cron ini. Nah, ini setelah kita buat. Nah, untuk ini kita bisa run manually. Nah, untuk defaultnya itu di set 1 jam sekali itu untuk run-nya. Nah, kita coba run manually. Nah, kita refresh. Nah, ini kita bisa lihat nih HJF 180 yang barusan tadi itu predicted-nya 72%, responnya 85%. Nah, ini warning akan di output-nya itu warning ya. Nah, kita bisa lihat plan maintenance. Nah, ini untuk record sebelumnya.
Ada yang immediate, ada yang plan, ada yang monitor. Nah, untuk itu saja yang demonstrasi aplikasinya. Lanjut ke PPT. Silakan Mas Abdul. Oke, kesimpulan dasarnya yang pertama ada kesimpulannya, ada integrasi modul custom DSS dengan ODO maintenance dilakukan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Haris. Yang untuk sarannya untuk kedepannya bisa menggunakan sensor IoT agar input tidak manual seperti yang tadi sudah di langkah-langkahin. Yang kedua itu ada notifikasi otomatis via WhatsApp atau mobile app kepada teknisi status kritikal. Jadi untuk mempermudah para pekerja itu mungkin bisa melakukan notifikasi sistem via WhatsApp agar mengetahui di mana sih mesin-mesin yang mengalami status kritikal dan segera dilakukan maintenance segera. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman yang presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.